Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari, sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dan begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 atau pada tanggal 1 Yer 5781 diambil dari kitab Imamat 18 ayat 26 sampai 27 yang merupakan terus kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita saudaraku. Dan hari ini kita juga memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-16. Firman berkata demikian, dan kamu harus tetap berpegang pada ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku, dan kamu tidak boleh melakukan dari setiap kejijikan itu, baik orang Israel asli maupun pengembara yang menumpang di tengah-tengah kamu, sebab seluruh penduduk negeri yang di depanmu itu telah melakukan semua kejijikan, dan negeri itu telah menjadi najis. Saudaraku, ini adalah di mana perekopnya di dalam kitab Imamat 18 ini berbicara tentang persetubuhan yang dilarang saudaraku. Dan Bapak Yahweh menentukan suatu ketetapan dan perintah tentang hal-hal persetubuhan yang dilarang. Yang dilarang dalam kitab Imamat 18 tentang persetubuhan adalah persetubuhan satu darah saudaraku, yaitu keluarga saudaraku, abang dengan adik itu tidak boleh saudaraku. Kemudian persetubuhan antara ibu dengan anak itu tidak boleh, atau anak dengan ibu sebaliknya, atau juga ayah dengan anak, atau sebaliknya anak dengan ayah juga tidak boleh saudaraku. Demikian juga persetubuhan dengan saudara daripada keluarga anak tersebut saudaraku. Misalnya anak si A memiliki istri, kemudian memiliki saudara B, dia tidak boleh bersetubuh dengan istri saudaranya si A saudaraku. Ini adalah hal-hal yang dilarang saudaraku sesuai dengan hukum firman ini. Kemudian persetubuhan yang juga yang dilarang adalah persetubuhan terhadap sesama jenis saudaraku, baik laki-laki dengan laki-laki. Demikian juga persetubuhan sesama jenis wanita dengan wanita saudaraku. Selanjutnya persetubuhan yang dilarang adalah persetubuhan dengan binatang saudaraku. Yang tidur dengan binatang, persetubuhan ini juga dilarang, dan ini merupakan semuanya adalah kenajisan di hadapan Bapa Yahweh. Saudaraku, bila kita renungkan tentang Torah ini atau firman di dalam kitab Imamat ini saudaraku, yang sudah Bapa Yahweh nyatakan di dalam zaman Musa ini saudaraku, kita lihat perkembangan situasi yang sekarang terjadi di zaman kita ini saudaraku, di zaman yang serba canggih saat ini saudaraku, yang sudah begitu maju. Dan kita juga sudah mendengar adanya suatu kelompok-kelompok yang disebut LGBT. L-nya adalah lesbian, G-nya adalah gay, B-nya adalah bisex, kemudian T-nya adalah transgender saudaraku. Di mana di sini ada LGBT, diantaranya adalah menyetujui tentang hubungan sesama jenis tersebut saudaraku, dan bahkan ini sudah disahkan oleh negara-negara tertentu saudaraku. Tapi kita di Indonesia belum saudaraku. Kita berdoa tidak akan disetujui. Hal ini terjadi saudaraku, kenapa? Karena inilah kuasa si jahat. Si jahat akan terus, si setan akan terus berupaya untuk membawa manusia keluar dari ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh, dan tanpa disadari saudaraku. Dan waktunya kelak hal ini akan dibukakan, maka semua akan melihat kebenaran dan kemunafikan itu saudaraku. Nah, inilah menjadi renungan bagi kita. Kita harus kembalikan konsep pikir kita. Kita harus dikembalikan cara tindak kita. Kita harus dikembalikan untuk kita dalam menjalani kehidupan. Kita kembalikan sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan Torahnya Bapa Yahweh. Perkembangan teknologi, perkembangan zaman silakan berjalan terus, karena ini memang tidak bisa dihindarkan. Tapi gaya, karakter
sikap kita tetap kembali kepada hukum Tuhan, kembali kepada Torahnya Bapa Yahweh, saudaraku. Hal-hal tradisi, adat istiadat itu baik, saudaraku. Karena adat istiadat dan tradisi pada umumnya adalah suatu wujud dalam penghormatan kepada pihak orang tua, kepada yang tua-tua. Namun saudaraku, dalam hal menyikapi adat dan tradisi juga kita harus bisa memfilter apakah itu bertentangan dengan hukum Tuhan atau tidak, hukum Bapa Yahweh atau tidak. Bila bertentangan, saudaraku, tentu kita mengambil sikap. Yang kita lakukan adalah untuk melakukan hukum Tuhan, hukum Bapa Yahweh. Karena apa, saudaraku? Keselamatan itu bukan kita diselamatkan oleh tradisi dan adat-adat kita nantinya, saudaraku, keselamatan roh dan jiwa kita oleh karena kita ketaatan terhadap hukum-hukum Bapa Yahweh. Ini yang menjadi renungan bagi kita, sehingga tidak bisa, saudaraku, untuk kita bermain-main dengan hal ini, saudaraku. Mari maju terus, kita dikembalikan dengan konsep berpikir kita kepada hukum-hukum Tuhan dan Torahnya Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman, tetap kita berjuang untuk melakukan ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua, Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia, Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan melakukan perintah dan ketetapannya. Kita akan diberkati, saudaraku. Yang sakit disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan, yang terbelenggu akan dibebaskan, yang merasa tidak ada jalan keluar, Bapa yang akan memberikan jalan keluar dan kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.